selamat pagi Bu. Pagi Sus. Dengan Ibu April benar? Benar Sus. Benar. Apakah masih ingat Ibu dengan saya siapa? Masih. Dengan siapa? Dengan Sus Mel. Baik, benar Ibu. Nah, sesuai janji kita kemarin, sekarang kita ketemu lagi ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Seperti biasa. Seperti biasa. Masih suka denger yang kayak sebelumnya Ibu? Masih. Kadang-kadang atau sering? Udah agak mendingan, nggak seseringan. Baik. Nah, itu masih berapa lama ya Ibu dengar suaranya? Sebentar sih Sus. Sebentar. Dari mana Ibu suaranya kalau muncul biasanya? Dari jauh. Dari jauh ya Ibu. Nah, apakah Ibu yakin suara tersebut berasal dari diri sendiri atau orang lain? Saya sih nggak bersuara ya Sus. Ibu nggak bersuara ya. Masih dengan suara yang negatif atau positif Ibu? Kayaknya negatif. Nah baik, kalau boleh tahu Ibu dengernya itu suaranya kayak gimana lagi? Masih sama seperti kemarin. Masih sama ya Ibu. Baik, apakah Ibu merasa nyaman? Enggak sih Sus. Enggak ya. Nah, apakah Ibu masih ingat tuh yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya ada berapa cara yang sudah diajarkan untuk mengontrol halusinasi Ibu? Satu, coba Bu bisa disebutkan dan bagaimana caranya? Caranya itu yang pertama menghardik. Benar. Bilangin pergi kayak menolak seperti itu ya. Baik, bagus sekali Bu. Ternyata Ibu masih ingat ya dan bisa melakukan. Nah, apakah yang kemarin saya ajarkan Ibu terapkan tuh sehari-hari? Iya Sus. Baik, bagus sekali Bu. Nah, selain dari cara tadi, apakah Ibu mengetahui cara lain? Tidak. Baik Ibu, sesuai janji sekarang kita belajar yang cara kedua, yaitu bercakap dengan orang lain. Tujuannya itu sama, untuk mengontrol halusinasi dengan menolak halu yang muncul. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Baik. Apakah Ibu sudah nyaman tempatnya? Sudah. Nanti untuk waktunya kurang lebih 15 menit ya Ibu. Iya Sus. Baik, saya mulai. Yang pertama itu, apakah Ibu sudah mengetahui atau mengerti mengontrol halusinasi dengan bercakap? Belum ya. Nah, model terapi ini membantu penderita halusinasi, terutama pendengaran, untuk merespon suara yang tidak nyata secara sadar. Nanti dengan mengontrol, dengan mengobrol dengan orang lain, Ibu dapat mengurangi cemas, menolak perintah dari suara tersebut, dan meningkatkan kontrol diri. Nah, untuk mengurangi intensitas halusinasi, membedakan nyata dan tidak, meningkatkan kualitas hidup. Baik Ibu, nanti saya akan praktikkan dulu ya caranya. Nah, langsung aja. Nanti kalau misalkan dipraktekkan, Ibu bisa mencari lawan bicara, bisa dengan teman, bisa dengan keluarga, bisa dengan suster yang di sini, bisa dengan saya Ibu. Nah, kebetulan nanti bisa praktekkan dengan saya ya. Iya Sus. Nah, contohnya nanti saya berbicara dengan saya mendengar sesuatu tuh, misalnya. Nanti contohnya Ibu, kalau misalkan Ibu dengar suara-suara yang aneh lagi, nanti Ibu bisa mencari teman, ya. Seperti yang tadi saya katakan, bisa dengan keluarga, bisa dengan suster di sini, dengan teman, seperti itu ya Ibu. Iya. Nah, nanti Ibu bisa minta mengobrol atau bicara, kayak misalkan, tolong dong bicara dengan saya udah mendengar sesuatu, ayo bicara dengan saya. Jadi Ibu nanti mengajak teman-teman berbicara dengan Ibu untuk mengontrol halusinasinya Ibu, seperti itu. Sekarang coba bisa Ibu praktikan. Kalau misalkan nanti Ibu tuh dengar suara-suara yang nggak diinginkan, seperti apa? Sus, tolong, ayo kita ngobrol-ngobrol. Saya ini sudah mendengar suara-suara
Dari jauh. Nah, seperti itu bagus Ibu. Nanti kalau misalkan Ibu dengar suara kayak gitu, Ibu bisa langsung kayak mengajak teman berbicara, minta tolong tuh biar ibunya tuh diajak bicara, biar ibu tuh bisa mengontrol halusinasinya. Apakah Ibu paham? Nah, bagaimana Ibu perasaan Ibu setelah mengontrol halu dengan teknik bercakap-cakap? Saya jadi tahu ternyata mengontrol halusinasi itu ada berbagai cara, Sus. Nah, baik, benar ya Ibu. Nah, masih ingat atau tidak? Coba Ibu sebutkan lagi bagaimana cara yang sudah saya ajarkan tadi. Jadi itu dengan kita ngobrol kalau kita udah mendengar suara-suara yang enggak berasal dari saya. Ya, benar. Nah, nanti saya akan masukkan ke dalam jadwal Ibu ya. Iya, Sus. Nah, saya mau tanya bagaimana kalau tiba-tiba ada suara yang membuat Ibu halusinasi? Ngajak ngobrol, Sus. Nah, baik. Nanti Ibu lakukan itu sampai suara tidak terdengar lagi ya. Iya, Ibu Sus. bisa melakukan 3 kali sehari atau pada saat suara tersebut datang, supaya suara yang didengar tidak mengganggu Ibu lagi. Iya, Sus. Nah, bagaimana perasaannya sekarang? Lebih baik sih, Sus. Lebih baik. Baik, untuk sesi sekarang saya cukupkan ya. Bagaimana kalau kita berbincang lagi besok dengan cara yang lain? Cara yang ketiga itu melakukan aktivitas sehari-hari untuk mencegah suara itu muncul. Apakah Ibu bersedia? Jadi, Sus, Bersedia. Nanti untuk tempatnya di sini saja atau mau pindah? di sini saja. Di sini. Nanti untuk jamnya, Ibu mau jam berapa? Jam 10. Jam 10. Baik Ibu. Nanti tempatnya di sini jam 10 ya Ibu. Nanti waktunya kurang lebih 15 menit sama seperti ini. Apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan. Terima kasih ya Ibu sudah mau bekerja sama. Selamat beristirahat. Terima kasih, Sus. Sama-sama.